Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan wa atimul hajja wa umrata lillah. Al-ayah amma ba'du. Kepada yang kami muliakan, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya yang kami muliakan dan kami taklimi. Kepada Bapak RT, Bapak Iskandar yang sekaligus menjadi Wakil Sohibul Haja yang kami banggakan. Kepada Ahnal Karim Fillah, Ustadz Yairus yang kami muliakan. Kepada para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, muta'alimin, muta'alimat, rahimakumullah. Sungguh tiada kata yang lebih indah untuk mengawali tausiah ini kecuali alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan diri kita berkumpul dalam sebuah acara yang insya Allah penuh barokah ini, yang telah mentakdirkan kita bisa menghadiri undangan dari Ustadz Yairus, dan harapannya kumpulnya kita pada malam hari ini, hadirnya kita di majelis ini benar-benar menjadi wasilah semakin akrabnya persaudaraan di antara kita. Amin Allahumma amin Allahumma. Persaudaraan yang tidak hanya antar jalur, persaudaraan yang tidak hanya antar RT, persaudaraan yang tidak hanya antar kelurahan, persaudaraan yang tidak hanya antar kecamatan, antar suku, tapi mudah-mudahan persaudaraan yang antar hati, sehingga kita nanti bisa kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, izin ini tausiahnya sambil batuk-batuk. Ibu bapak yang saya muliakan, yang pertama kepada Ahnal Karim Fillah Ustadz Yairus, saya mengingatkan kembali bahwa bersyukurlah yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tadi sudah disampaikan oleh Bapak yang mewakili Sohibul Hajah bahwa begitu banyak orang yang ingin naik haji, bahkan sudah daftar tapi belum Allah kehendaki. Nah, panjenengan antum ini hari ini sudah akan diberangkatkan, alhamdulillah. Dan yang lebih menyenangkan lagi, keberangkatan Ustadz ini dihadiri handetolan, kerabat, kawan, tetangga, semuanya merestui, semuanya mendoakan. Alhamdulillah. Semoga dengan doanya kita semuanya, nanti keberangkatan Ustadz kita, Ustadz Yairus ini benar-benar diberikan sehat, afiat, lancar, selamat. Amin Allahumma. Nanti pulangnya juga sehat, afiat, lancar, selamat. Amin Allahumma. Ini bisa akan diberangkatkan hari Sabtu malam, tanggal 8 malam, nanti jam 8-an itu sudah sampai di pendopo, kemudian jam 23 ya, jam kurang lebih setengah 11 itu ada pelepasan seremonial, nanti jam 00 akan langsung diberangkatkan ke Jambi, kemungkinan besar nanti sholat subuh di Sungai Duren, Masjid Sungai Duren itu, kemudian ke asrama haji, kemudian malamnya langsung terbang ke Batam. Terus pagi harinya dari Batam terbang menuju ke Jeddah, sore tiba di Jeddah. Alhamdulillah. Ini saya cerita kayak gini tuh dadanya bergetar-getar nih, Pak Ustadz, Masya Allah. Apalagi nanti Ustadz Yairus yang merasakannya. Ingat semuanya, ingat kesana semuanya. Allah Akbar. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan,
Ibadah itu ada 4 jikalau ditinjau dari perbuatannya. Ada ibadah maliyah seperti zakat, infak, sedekah. Ada ibadah jasadiyah yaitu seperti sholat. Ada ibadah lisaniyah seperti baca Quran, baca sholawat, zikir, baca tahmid, tahlil dan sebagainya. Ada lagi ibadah qaulbiyah, ibadah hati seperti syukur kepada Allah, merasa takut kepada Allah, penuh harap kepada Allah, keyakinan yang kuat kepada Allah, ikhlas hanya semata-mata karena Allah. Ini adalah ibadah qaulbiyah. Nah, dari 4 ibadah ini, dari jenis 4 ibadah ini nanti akan dikumpulkan jadi satu, dan jemaah haji itu akan melakukannya semuanya. Keempat-empatnya ini akan dilakukan oleh jemaah haji ketika melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Makanya pahalanya sangat besar, dan bahkan Allah nggak ngasih pahala. Allah nggak ngasih pahala kepada jamaah haji yang mabrur karena pahala terlalu sedikit gitu loh. Untuk orang yang naik haji ini, Allah akan langsung kasih surga kepada para haji yang mabrur. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kehebatannya ini. Jadi nanti haji yang mabrur itu tidak akan diberi apa-apa. Kalau diberi ganjaran ini terlalu sedikit, diberi rezeki yang melimpah terlalu sedikit bagi Allah itu, tapi diberi langsung surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Nah, mabrur itu apa? Ini ngajinya pelan-pelan nggak apa-apa ya? Mabrur itu apa? Mabrur itu saya sering dengar orang hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Kalau hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala itu bukan mabrur, tapi makbul. Mabrur itu asal katanya bir, kebaikan. Birrul walidain artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi mabrur itu, tujuan haji mabrur itu agar menjadi orang-orang yang baik. Baik dalam keadaan apapun, baik di tempat manapun, baik kapanpun, pokoknya ini menjadi baik. Baik ketika di tanah suci, baik menjadi orang yang baik ketika di tanah air, menjadi orang yang baik dalam keluarga, menjadi orang yang baik ketika bertetangga, menjadi orang yang baik ketika bermasyarakat, menjadi orang yang baik ketika menjadi warga negara. Ini namanya mabrur, maka pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Jadi ibadah itu Bapak-bapak, endingnya, tujuan akhirnya itu beda-beda. Nih saya kasih contoh ya. Contohnya ibadah sholat itu tujuan akhirnya agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kemudian ibadah zakat itu tujuan akhirnya agar menjadi pribadi-pribadi yang bersih dan suci, termasuk hartanya, yaitu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi itu dalilnya surat At-Taubah ayat 103. Sholat, zakat, puasa, tujuannya apa? Agar kita menjadi bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Misalnya zikir, ibadah zikir ada tujuannya. Tujuan apa? Agar hati kita merasa tentram. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Kemudian tahajud, apa tujuan akhirnya dari ibadah tahajud? Agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu dalil tahajud. Misalnya apa lagi?
Silaturahim tujuannya apa? Biar rezeki kita lancar, mudah, berkah gitu misalnya. Man ahabba ayyubsato lahu fi rizqi falyasil rahimah, hadis Bukhari. Jadi tujuannya tuh beda-beda Ibu. Nah kalau haji ini tujuannya mabrur, tujuan akhirnya itu mabrur, menjadi orang yang lebih baik. Kalau hari ini sudah baik, nanti diharapkan menjadi lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi kepada sesama. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Nah dari keempat-empatnya ini ibadah hati itu luar biasa. Nanti kita bahas satu-satu. Ibadah haji. Jadi mabrur artinya bukan diterima Allah ya. Mabrur itu menjadi baik. Ibu bapak yang saya muliakan, nah agar menjadi baik, ikhlaskan hajinya. Ini ikhlas itu penting. Hati ini, amalan hati itu penting. Amalan yang tadi ibadah apa tadi? Ibadah maliyah, ibadah jasadiyah, ibadah lisaniyah. Ini harus terkoneksi dengan ibadah hati. Salah satunya adalah keikhlasan. Makanya hati ini penting. Dulu ada sebuah lagu yang sangat viral. Jagalah hati, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak pun kian terpuruk, dengan Allah makin jauh. Jagalah hati. Begitu. Itu lagunya dulu sangat terkenal. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian haji itu apa artinya? Ini kita ngaji perkata. Haji itu artinya adalah menyengaja, al-qasdu. Jadi kita menyengaja ke Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah tanpa nyambi-nyambi, tanpa nyambi-nyambi apapun. Nyambi misalnya cari gelar, nyambi biar nanti popularitas naik gitu ya. Tahun depan tuh saya mau nyalon bupati, kemudian saya belum haji, saya haji plus sajalah gitu sekarang biar ada hanya. Itu nggak boleh haji. Haji itu menyengaja kepada Allah datang ke tanah suci itu. Kemudian labaik apa artinya? Nah, ini ngajinya kayak gini, nggak apa-apa ya. Ini mengingatkan, antum sudah tahu sudah. Antum sudah tahu semua, sudah tahu. Sekarang kita menguatkan. Labaik itu apa artinya? Labaik itu adalah menerima panggilan yang sungguh-sungguh, begitu. Labaik gitu. Misalnya gini, Pak Iskandar, Pak RT itu memanggil saya begini, Pak Amin gitu. Terus saya jawab, ya Pak RT gitu. Itu bukan labaik. Itu bukan labaik. Labaik itu misalnya Pak RT memanggil saya Pak Amin, kemudian saya membalikkan badan saya menatap wajah beliau, kemudian saya mengatakan, oh iya Pak RT, ada apa? Apa yang harus saya lakukan? Nah ini namanya labaik. Serius, sungguh-sungguh menghadapkan wajah kita. Labaik Allahumma, labaik Allahumma labaik gitu ya. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu dengan sepenuh jiwa saya, dengan sepenuh wajah saya, dengan sepenuh hati saya. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah, saya disuruh apa? Pokoknya saya siap. Itulah haji, labaik. Jadi menyengaja, kemudian bersungguh-sungguh kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan, dan haji ini unik, dalilnya unik. Dalil haji itu diawali dengan lillah. Ini makanya harus ikhlas banget. Kemudian di ayat yang lain diakhiri dengan lillah. Jadi yang tadi saya bacakan itu, yang pertama diawali dengan lillah. Walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillahnya di depan. Yang di ayat lain wa atimul hajja wal umrata lillah. Lillahnya di belakang. Ada lillah, depan ada lillah, belakang ada lillah. Amalan haji diapit oleh lillah. Ini kita harus disuruh ikhlas banget, begitu maksudnya itu. Dan kalau saya tadi sebutkan walillahi ala nasi
hijul baiti manistata'a ilaihi sabila. Itu sabila itu jalan menuju ke sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu, dia tidak semata-mata memanggil orang suruh haji, tetapi Allah akan memampukan dan memudahkan siapa yang merasa terpanggil. Makanya haji itu tidak masalah kaya dan tidak masalah sehat itu. Banyak orang kaya tidak menunaikan haji, duitnya banyak melimpah, dia pikniknya ke Eropa, ke Prancis pikniknya itu. Kemudian dia selfie di Istana Elizabeth Inggris. Kalau pas musim semi dia piknik ke Jepang. Begitu terus muter keliling dunia. Tapi ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah dia nggak sanggup. Ini karena haji, Allah belum mengendaki dia ke sana. Nah ini yang sudah hari ini yang ini Ustaz Hasan katanya mendadak luar biasa itu. Nih malaikat bilang, ini kok nggak katut, cepet katutkan walaupun nggak manasik haji gitu ya. Langsung ini luar biasa, harus nangis terus haji itu. Perenungan haji itu memang perenungan betul. Jadi ada orang haji ini kan ada yang berangkatnya ke sana karena memang daftar ya secara reguler. Ada yang kesananya karena dia itu dibiayai perusahaan. Ini ada tebus keluarga dibiayai perusahaan. Kemudian ada juga yang dia itu dapat hadiah karena menang MTQ, juara 1 MTQ, dihajikan. Ada lagi yang misalnya orang tuanya meninggal dunia, anaknya teruskan gantikan. Itu ada ya, ada kayak gitu. Pokoknya suka-suka Allah. Ada tukang bubur naik haji di TV itu, ada tukang jamu naik haji, ada tukang rongsok naik haji, ada yang nabung dari rupiah ke rupiah, dari rupiah ke rupiah sampai 20 tahun dia naik haji. Yang kaya, yang tadi orang nabung ini adalah pembantu rumah tangga, yang dibantu rumah tangganya belum haji padahal kaya raya, itu ada. Bahkan ada di Kudus itu tukang pijet naik haji. Ada cerita begini, seorang kaya raya itu datang ke seorang kiai. Pak Kiai, iya ada apa? Saya kesini itu mau tanya Pak Kiai. Tanya gimana boleh? Orang seperti saya ini kira-kira wajib haji nggak? Pak Kiai mikir, wajib bukan. Kiainya bilang, oh kalau ada ongkos wajib. Terus dia bilang gini, kalau masalah ongkos Pak Yai saya punya, bahkan untuk berlebih, saya untuk ongkos haji itu berlebih gitu. Dia berarti wajib. Tapi gini Pak Yai, saya itu punya tubuh, fisik saya itu lemah. Saya itu kalau sakit itu sampai jarum ke tulang-tulangnya gitu Pak RT bahasanya kita. Pokoknya sakit sekali, saya nggak bisa apa-apa. Mau geser ke kiri, ke kanan nggak bisa, jalan nggak bisa. Itu luar biasa Pak Yai, satu sakit kayak gitu. Pak Yai bilang, tapi hari ini kenapa kamu bisa jauh-jauh datang ke tempat tuh? Nah itu Pak Kiai, tadi itu saya pijet. Saya tuh pijet, kalau sudah dipijet itu sembuh. Tapi nanti 3 hari, 4 hari kambuh lagi. Sampai saya itu sekarang ini punya tukang pijet pribadi, saya pelihara itu tukang pijet. Jadi kalau pas saya kumat saya pijetin, saya kumat saya pijetin, nanti sembuh lagi gitu. Kata pakainya, oh kata dia itu, terus yang saya yang sering sakit-sakitan ini wajib haji po enggak Pak Kiai? Pak Kiai bilang wajib. Tuh. Nanti kalau saya di sana sakit gimana Pak Kiai? Kalau di sana kumat. Nah sekarang begini, ajak tukang pijetmu itu ke sana untuk jaga-jaga kalau kamu sakit nanti pijitan. Nanti kan 4 hari sembuh lagi tuh, nanti dipijit lagi. Begitulah Allah menghantarkan sang tukang pijet ke sana. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu niat nih yang belum ke sana. Pokoknya niat saja. Niat hari ini berangkat 30 tahun yang akan datang sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan begini, aduh umurku sekarang sudah 50 tahun, kemudian kalau saya daftar percuma, nanti kalau saya nggak sampai umur percuma aja. Itu ada 2 jawabannya. Pertama, nanti kalau ternyata panjang umur, gelonya nggak main-main ya kan? Gelo itu kok kecewanya tuh nggak main-main. Oh kok saya kok sehat, waktu dulu nggak daftar. Kemudian kalau kita sudah daftar, kemudian ternyata umur kita nggak panjang, dijemput sama malaikat, ini kita sudah punya jawaban. Ketika malaikat bilang, Pak kamu tuh dulu kaya tapi kenapa nggak haji? Salahnya saya sudah dibunuh duluan, saya kan udah daftar gitu kan gitu. Jadi kita pokoknya optimis ya untuk niat haji insya Allah, karena Allah nanti akan kasih jalan. Ketika kita serius, nanti Allah akan kasih hadiah. Nah ibu bapak yang saya muliakan, ini langsung ke mikot
Jadi nanti mikotnya itu di Jeddah, Ustaz. Nah, mikot itu apa artinya? Mikot itu artinya batas waktu. Jadi haji itu perundungan, Pak. Karena tadi sudah saya sebentar sudah sampaikan ke Pak Hasan ini, haji itu nggak ngapa-ngapain itu sah. Tawaf keliling 7 putaran, nggak ngapa-ngapain, diem aja itu sah. Gitu. Minum air zam-zam, diem aja nggak doa apa-apa sah. Sa'i bolak-balik, sofa marwah, diem aja nggak ngomong apa-apa sah. Di Arafah nggak ngomong apa-apa sah. Di Musdalifah nggak ngomong-ngomong doa-doa macam-macam sah. Di Mina juga diem aja tidur diem sah. Nanti dijulukin haji pendiam ya. Tapi intinya memang kayak gitu haji itu. Makanya harus ada perenungan kita. Kalau kita nanti jadi haji ingin mabrur, harus ada perenungan. Contoh ya, mikot di Jeddah. Mikot itu artinya batas waktu. Jadi ketika kita sampai mikot, harusnya tuh mikir, ya Allah, ini batas waktu, saya akan menghadap Allah. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Bahkan hidup di dunia itu adalah laibun walahun. Hidup di dunia ini adalah permainan dan sendaguro. Ibu, bapak, izin bertanya, kalau ciri-ciri permainan itu gimana? Halo? Ini bapaknya jauh ya. Ciri-ciri permainan itu adalah waktunya tidak lama. Main nggak ada main lama banget. Makanya para pemain sepak bola tuh nggak ada yang bawa HP. Kenapa kok nggak ada yang bawa HP pemain sepak bola? Karena waktunya nggak lama, Pak RT. Kalau main sepak bola 3 hari, Ronaldo bawa HP. Karena waktunya nggak lama gitu. Hidup itu nggak lama, seperti permainan. Nah, kalau Ronaldo permainannya lapangan itu luasnya. Kalau kita permainannya, tempat mainannya kita dunia ini. Jadi saya ilustrasikan ya, ini nggak hadis, cuma saya ilustrasikan begini. Ketika nanti kita mau sakaratul maut, malaikat maut itu ngomong ke kita, Pak Fulan, Bu Fulana, kamu kemarin telah bermain-main. Permainanmu pertanian. Kamu udah bermain-main jadi petani, gara-gara kamu bermain-main dengan petani, akhirnya kamu punya kebun berhektar-hektar bersertifikat semua. Kamu gara-gara main di pertanian, akhirnya kamu bisa bikin rumah yang bagus, punya kendaraannya bagus, uangnya banyak. Tapi ketahuilah wahai Fulan, bahwa hari ini permainanmu telah selesai. Masya Allah, itu kalau jalan sakaratul maut itu saya merinding, Masya Allah. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulana binti Fulan, kemarin Anda telah bermain-main. Anda telah bermain-main menjadi wirausaha, telah bermain-main jadi bisnis. Gara-gara kamu bermain-main bisnis, akhirnya kamu punya toko di semua kota, punya hotel di kota-kota besar. Setiap ada gunung, ada vilanya kamu. Tapi ketahuilah hari ini permainanmu sudah selesai. Itu mau ngapa lagi? Ini di mikot harus kayak gitu, Pak. Di mikot langsung merenung gitu. Kemudian, wahai kawan-kawan, wahai bapak, wahai ibu, kamu kemarin telah bermain-main sebagai akademisi, kamu bermain-main jadi guru, maka gara-gara kamu bermain di pendidikan, kamu jadi kepala sekolah, kamu jadi dekan, kamu jadi warek, kamu jadi rektor. Tapi ketahuilah wahai, sekarang permainanmu telah selesai. Wahai bapak, kamu kemarin telah bermain-main politik. Gara-gara kamu bermain-main politik, kamu akhirnya jadi bupati, kamu jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Tapi ketahuilah, hari ini permainanmu selesai. Ibu bapak yang saya muliakan, ini harus berenung. Haji itu harus merenung. Mikot itu di situ. Nah, setelah mikot di situ, kita mandi. Sunnah mandi. Ketika mandi di mikot di Jeddah itu, kita juga mikir, ya Allah, hari ini saya bisa mandi, besok saya dimandikan. Ini di Jeddah loh. Kemudian setelah itu pakai kain ihram, ya Allah, kemarin saya bisa memakai kain warna-warni. Saya bisa sesuka saya kainnya, kain katun, kain macam-macam itulah. Hari ini saya pakai kain, selembar kain putih seperti kain kafan. Ya Allah, saya hari ini sedang pakai ihram. Kemudian di situ sholat 2 rakaat, sholat sunnah ihram. Sholat ini sudah manasik insya Allah ya. Sholat sunnah ihram 2 rakaat, ya Allah. Ini mikir, ya Allah, hari ini saya bisa sholat 2 rakaat, besok saya akan disolati. Ini mikot batas waktu. Ketika mikot, ibu bapak yang saya muliakan, kita akan diberangkatkan pakai bis ke Mekah.
Ke Mekah itu berarti kita setelah batas waktu akhir itu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menuju Ka'bah itu menuju Allah. Walaupun nanti di sana itu dari Jeddah itu akan transit di hotel. Nah, nanti di hotel itu kopernya nggak usah mikir koper Pak Ustadz, kopernya udah sampai duluan di hotel. Kita belum sampai hotel, kopernya udah sampai. Makanya sebenarnya haji itu nggak mahal. Haji itu mahal nggak? Halo. Ibu, yang di dalam saya kasih tahu ya, haji itu sebenarnya gratis, Ibu. Tidak pernah Arab Saudi mengatakan haji itu berbayar. Haji itu gratis. Tak ada, lupain bohong. Itu ONH mahal, itu ONH ongkos naik, hajinya gratis. Karena kita orang Indonesia, sementara Ka'bahnya di Mekah, kita perlu pakai pesawat, itu aja dibayar. Kita nanti di sana ada yang ngangkat koper, mereka butuh gaji, itulah kita yang bayar. Kita nginep di sana 40 hari, hotelnya mewah gitu kan, itulah kita bayar di situ. Aslinya gajinya gratis. Kalau bisa Ka'bahnya disewa ke Ribu Bujang dan oleh Allah diperbolehkan kita angkat sini, satu kecamatan gratis tuh Pak RT. Nah, itu karena haji satu-satunya di sana, Ka'bah juga nggak boleh dibedah-bedah, makanya ada bayaran haji itu. Aslinya kalau orang sana, besok akan bapak-bapak yang pergi ke sana, ibu-ibu, orang sana ya hajinya langsung aja tawaf, nanti buku selesai, dia dagang lagi gitu kan, karena dia orang sana gitu. Jadi kalau hajinya gratis, ini ilmu baru nih, jangan bilang mahal-mahal, kasihan orang Arab sana kan. Karena kita aja orang Indonesia. Kalau misalnya yang punya pesawat keponaan panjenengan, misalnya kemudian yang punya hotel di sana adalah desa, misalnya itu jadi gratis semua. Ibu bapak yang saya muliakan itu ya, kita berangkat ke sana ke tawaf, insya Allah. Nanti akan nangis lah di sana. Kalau nggak nangis nggak apa-apa sih, nggak harus nangis sih, kan gitu ya. Tapi kita akan lihat nanti di sana itu bapak, ya Allah, kita kan kalau sholat Allahu Akbar menghadap kiblat, ternyata kiblatnya di depan kita juga, masya Allah. Kita mau sholat nggak harus menghadap, kita mau menghadap ke utara, menghadap ke selatan, menghadap ke timur, barat boleh semua di sana. Kan segi 4 itu Ka'bah itu, masya Allah, luar biasa itu. Nah kemudian minum air zam-zam, sholat di Hijri Ismail. Kemudian sa'i, ya. Sa'i ini ibu bapak yang saya muliakan, sa'i ini ada 2 pelajaran, kita ringkas saja. 2 pelajaran. Pertama adalah kita tafakurnya gimana saat sa'i Pak Amin? Kita nginget-nginget jasa ibu kita. Jadi sa'i itu adalah perjuangan seorang ibu ke sana ke sini, wirawiri, lari gitu ya gitu demi anaknya Ismail. Makanya kita yang di sini maupun yang akan melaksanakan ibadah haji jangan pernah durhaka kepada ibunya, gitu ya. Ibunya adalah luar biasa perjuangannya untuk kita. Kemudian yang kedua, filosofinya, ketika kita mundar-mandir dalam rangka melakukan kebaikan, ketika kita lari ke sana kemari dalam rangka perjuangan, maka Allah akan kasih hadiah. Sebagaimana Hajar dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, ke Marwah lagi, ke Sofa lagi, demi anaknya, demi perjuangannya, akhirnya Allah kasih hadiah yang namanya sumur Zam-Zam. Jadi kita memang harus ada perjuangan dulu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ulang lagi, diapit lillah haji. Awalnya lillah, akhirnya lillah. Harus ikhlas banget. Ini saya sampaikan Bapak Ibu yang saya muliakan. Misalnya hitung-hitungan begini. Ini saya nggak ngajarin, mudah-mudahan kita nggak seperti ini. Misal saja. Andai kata sholat kita nggak ikhlas, sholat duhur misalnya nggak ikhlas, terus nggak diterima sama Allah, itu ruginya kita apa Ibu kira-kira? Ruginya kita cuma waktu berapa itu? Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adalillahi ta'ala Allahu akbar, terus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nyampe 10 menit, itu ruginya kita. Kalau kita misalnya ngelakoni kecil itu, ini bahasa Perancis, mohon maaf. Kalau kita itu melaksanakan puasa Ramadan itu ya, itu kalau kita nggak ikhlas terus nggak diterima puasanya sama Allah, ruginya kita cuma lapar aja seharian. Tapi kalau haji, masya Allah, kalau sampai nggak ikhlas, rugi banget.
haji itu menantinya bertahun-tahun, betul nggak? Bertahun-tahun. Nanti naik pesawat itu penuh dengan resiko. Di sana kadang-kadang pas sholat dilangkain orang, bukan apa-apa, bukan karena kita berdosa, enggak, cuman memang orangnya banyak gitu loh. Nanti di Mina antri, tawafnya kadang-kadang goyang-goyang kaki karena berdesak-desakan, susah, lelah fisik, lelah pikiran, lelah apa namanya? Lelah harta. Ini saya batuk, saya jadi ingat dulu saya di Mekah juga batuk. Nah, bawa ini Ustaz, kalau berkenan tuh boleh bawalah segar, adem sari kalau segar. Jadi di sana itu kan nanti ada di Arafah itu kan sudah ada batu esnya ada, mau es yang air yang dingin ada, air yang tawar ada. Jadi kalau kita pakai adem sari itu tinggal enak banget diminum gitu. Nah itulah, sama gula aren, gula merah, jangan permen. Kalau permen tuh dia serak. Itu pengalaman saya aja tuh ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai mana tadi? Sebelum permen sama gula aren ini? Gitu. Habis sama mana? Oh lupa. Jadi Ibu, kita diapit ini sangat rugi banget kalau sampai gak ikhlas. Rugi pol. Kalau bahasa Jawanya itu rugi gi. Jadi kalau Jawa itu kan kalau menunjukkan sesuatu yang sangat itu diulang. Misalnya perjalanannya macet. Nah sudah, kalau macet itu berarti macet banget itu. Nah kalau haji kok sampai gak ikhlas, ya Allah, ruginya pol banget itu. Rugi banget. Oleh karenanya diwanti-wanti, awal ayat lillah, terakhir ayat ilah. Ini harus ini ya. Makanya kita harus lillah. Lillah itu apa Pak Amin? Karena Allah. Haji ini ibadah, bukan piknik. Apa perbedaannya piknik dengan ibadah Pak Amin? Perbedaannya adalah kalau piknik itu dalam pikiran kita, dalam lisan kita, dalam perbincangan kita, yang dipikir itu adalah akomodasi, kemudian transportasi, kuliner, itu piknik. Oh ini bagus banget hotelnya, oh ini transportasinya nyaman, di Indonesia nggak ada yang kayak gini, kemudian kulinernya juga banyak, itu namanya piknik. Nah haji itu ibadah. Haji itu adalah ibadah yang nggak peduli hotelnya jelek, nggak peduli kulinernya itu saja, saya di sini untuk ibadah. Itu haji. Ikhlas itu seperti itu. Jadi Bapak yang saya muliakan, karena apa namanya, nanti di sana tuh memang kita akan menemui banyak hal yang bisa jadi kita tidak suka, tetapi ini kita harus ikhlas betul. Misalnya gini, satu kamar orangnya sepuh-sepuh semua, ditanya sama kawannya gimana hajinya bro, wah susah hajiku, semuanya pakai balsem, pakai rimason, tua-tua semua gitu kan, saya malah ngurusin dia itu. Ini namanya nggak ikhlas. Tapi kalau ikhlas, ibadah kita ikhlas, gimana Pak hajinya? Alhamdulillah sekamar satu orang-orang sepuh, jadi saya tuh bisa membantu. Mudah-mudahan nih yang bantuan yang dari saya nggak seberapa ini menjadikan saya haji saya diterima, menjadi mabrur dan sebagainya. Nah inilah ibu bapak yang saya muliakan, kita ikhlaskan hati. Kemudian di Mekah itu lama Pak, di Mekah itu lama banget. Kalau hajinya kan sebentar. Terus ngapain di situ? Perbanyak istighfar Pak. Guru saya mengatakan kalau di Mekah banyak istighfar, kalau di Madinah banyak sholawat. Dan di Mekah itu istighfar, dan istighfarnya itu istighfar perenungan, Ustaz. Bukan hanya sekedar astagfirullah, bukan, tapi kita renungan dulu. Misalnya gini, saya kasih contoh. Ini masih berapa menit? Sudah kelamaan ya? Selesai. Ini wajah-wajahnya udah lemes. 5 menit lagi Pak Edwin. Diperkenankan 1 jam lagi. Jadi misalnya saya kasih contoh istighfar perenungan itu di Mekah itu Pak. Di Mekah itu perenungannya gini. Ya Allah, ini saya di hadapan Engkau di kiblat, di Ka'bah. Dulu saya di sana di Indonesia diberi mata sehat, diberi kitab tuntunan Al-Quran, tapi kok saya nggak pernah baca Al-Quran, males banget rasanya kalau baca Al-Quran. Terus bilang astagfirullahaladzim, begitu. Kemudian lagi merenung lagi, ya Allah, saya pernah marah dengan anak saya, pada anak saya nggak salah, saya hanya nggak sabar saja, anak saya itu benar, cuman saya itu yang emosinan, saya jewer sampai nangis, saya gebuk, astagfirullah, terus lama itu Pak. Ya Allah, saya pernah
membentak istri saya, pernah menyakiti istri saya, padahal istri saya itu kemarin pas Ramadan, ya tahu saya itu ya Allah, jam 3 saya belum bangun, istri saya udah bangun, udah ke dapur, betul nggak tuh? Udah ke dapur nyiapin makanan, setelah makanannya siap semua, saya baru dibangunin, itu pun saya masih lemes gitu ya, saya masih nggak semangat, istri saya sabar bangunin lagi, tapi saya sering marah kepadanya ya Allah. Kemudian pas puasa di bulan Ramadan, jam 5 sore saya main HP, main Instagram, main TikTok, sementara istri saya sibuk di dapur, tapi saya selalu menyakitinya ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, saya pernah berbuat dolim kepada kawan saya, walaupun saya sedang buru-buruan, tapi kawan saya jadi sakit hati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa kayak gitu itu? Harus perenungan kayak gitu, karena haji itu perenungan. Pak RT tak kasih tahu ya, di sana di hotel itu kan ada ini Pak, ada TV, ada sepak bola juga. Ada orang yang nggak pernah ke Masjidil Haram nonton bola aja ya ada juga. Cuman saya nggak mau cerita gitu kan. Kita cerita yang baik-baik. Ada yang kayak gitu karena memang godaan setannya juga ada gitu. Atau kebiasaan kita. Jadi kayak gitu. Kemudian tanggal 7 malam tanggal 8, dulu kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan mimpi suruh menyembelih anaknya. Tanggal 8 paginya Nabi Ibrahim merenung, ya Allah, ini bener nggak perintahmu? Atau ini bisikan setan, saya harus menyembelih anak saya Ismail itu? Merenung terus, makanya dinamakan tarwiyah. Tanggal 8 itu tarwiyah. Tarwiyah itu artinya merenung. Makanya kita harus merenung juga, merenung segala-galanya yang ada pada diri kita. Kemudian setelah tarwiyah, minta ya Allah, saya itu gimana ini, bener-bener dari engkau atau dari setan? Akhirnya malam 9 Ibrahim mimpi bahwa ini mimpi yang sama, disuruh menyembelih anaknya. Kemudian 9 paginya Nabi Ibrahim yakin ini dari Allah, makanya disebut Arafah, yakin, mengenali, mengetahui gitu bahwa ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus saya lakukan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita ini sebenarnya banyak yang mau disampaikan, cuman kayaknya nggak apa ya, nggak luwes lah, nggak bijaksana kalau lama-lama. Tapi saya jujur ini agak terakhir, ibu bapak yang saya muliakan. Kemudian ke Arafah. Nah di Arafah itu juga luar biasa, doa-doa mustajab. Walaupun bapak ibu di Arafah ini ya, duduk di Arafah, dosanya diampuni tanpa ngapa-ngapain. Ibu sampai Arafah duduk aja, dosanya udah diampuni. Jadi nggak mahal, misalnya sampai 50 juta dengan apa-apanya gitu misalnya ya, enggak mahal Pak sampai sana itu Pak, karena di sana tuh Masya Allah duduk di Arafah aja udah diampuni. Jadi nggak ngapa-ngapain Pak, nggak ngapa-ngapain boleh, cuman sayang kan gitu. Jadi kan ya gunakan untuk perenungan tadi, untuk doa, dan doanya doa apa Pak Amin? Boleh doa minta dunia, boleh doa minta akhirat. Tetapi guru-guru saya mengajarkan utamakan akhirat dulu kita buat baca. Nah kayak apa Pak Amin doanya? Jangan buru-buru di sana, apalagi batu es tadi ada kan, boleh di sini sambil minum gitu kan. Jangan buru-buru doa. Misalnya gini, doa nih saya sampel. Ya Allah, jadikan saya husnul khotimah matinya. Misalnya gitu. Ini kan akhirat ini. Ya Allah, jadikan saya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jangan Engkau matikan saya ya Allah sebelum saya menjadi muslim yang baik. Jangan Engkau matikan saya ya Allah sebelum Engkau merahmati kami dan mengampuni dosa-dosaku. Itu doa, renungan. Kemudian nggak harus pakai tangan kayak gini, nggak harus angkat tangan. Kemudian nanti lagi akhirat, ya Allah, mikir kubur. Ya Allah, lapangkan kuburku besok. Lapangkan, luaskan kuburku besok ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau siksa saya di alam kubur yang bisa melulantakkan tulang-tulangku ya Allah. Jadikanlah kubur saya sebagai taman-taman surga. Doa terus. Setelah amin, doa lagi, ya Allah, nanti bangkitkan saya dengan wajah yang cemerlang ya Allah ketika hari kebangkitan. Karena sebagaimana Engkau sampaikan bahwa nanti itu ada lewat nabimu, bahwa Engkau nanti itu ada orang yang bangkit seperti wajahnya kera, bangkit wajahnya babi, bangkit wajahnya anjing. Ya Allah, wajahnya gelap gulita. Bangkitkan saya dengan wajah yang cerah ya Allah, yang dengan kecerahan wajah Rasulullah bisa mengenaliku. Begitu ya Allah, ketika di timbangan dimaksar doa, ya Allah, jangan kepanasan saya di maksar ya Allah, lindungi dengan perlindunganmu ya Allah. Itu nanti di Arafah kayak gitu. Ya Allah, nanti di Siratal Mustaqim ya Allah, dihisab ya Allah. Saya jangan dihisab ya Allah, hisab itu susah gitu. Masukkan saya ke dalam surgamu tanpa hisab begitu. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, intinya adalah haji itu
perenungan. Napatilas ya, kalau bahasa Jawanya itu napatilas. Nanti di situ kita sholatnya jamak qashar, kemudian ke Muzdalifah. Nah, kenapa kok ke Muzdalifah itu sampai malam? Walaupun kita nggak boleh sebelum di atas jam 12 malam nggak boleh ke Mina, harus nunggu di situ. Kenapa kok kayak gitu? Ceritanya gini. Kalau dulu Nabi Adam itu kan ketika diturunkan sama Allah ke dunia, turunnya di India. Kemudian Siti Hawa itu di Jeddah, itu jauh banget, itu luar biasa. Jalan kaki baru 2 orang itu ada. Dia ketemu di Arafah. Kan di situ ada Jabal, besok ke sana Jabal Rahmah. Nah, ketika dia di Arafah saling, oh kamu tuh istriku ya. Ini kayaknya Mas Adam. Terus dia, makanya disebut Arafah ini versi Nabi Adam. Kalau tadi kan versi Nabi Ibrahim ya kan. Nah, kemudian akhirnya jalanlah mereka berdua dengan kangen rindu, jalan sampai ke Muzdalifah. Nah, disitulah karena jalannya pelan sampai di Muzdalifah, kecapean tidur gitu loh. Tidur gitu kecapean, akhirnya fajar kaget dia. Ya Allah, saya tertidur. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, kepada malaikat Jibril sampaikan ke Allah, saya ingin jadi seperti dulu, saya ingin taat lagi kepada Allah, saya nggak mau melanggar lagi, kata Nabi Adam. Akhirnya diwahyukan, Nabi Adam, kalau kamu ingin seperti dulu, kamu tawaf ke Ka'bah. Masya Allah. Jadi dari menganu ke Mina ke Ka'bah. Mungkin ini aja mungkin. Saya ulang satu lagi, Ibu Bapak, Pak Ustadz, di Mekah perbanyak istighfar, kemudian di Madinah perbanyak sholawat, insya Allah. Itu sambil merenung tadi juga sholawatnya, melihat perjuangan Rasulullah gitu ya, bagaimana di Raudhah. Ya Allah, ini Abu Bakar kemarin di sini. Kalau kita lihat baca taklim gitu kan, nanti akan ketemu semua. Ya Allah, di sini lah dulu itu gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.